Makanan kesukaan Mbak dari cuisine Indonesia itu apa punya? Ya nggak enak lah di ngomongin. Paling kesukaan ya? Ya. Jengkol. Oh my god. Aku belum pernah coba jengkol. Nggak, bau. Bau, aku dengernya sih. Kalau pete Mbak? Iya. Pete juga? Ikan asin gitu. Sayur asam. Nasi panas. Pakai sambal terasi. Ikan asin, apalagi kalau dibakar. Enak banget. Sama tahu panas itu udah enak. Udah itu aja. Do you know like struggle, kalau ada tren dalam kayak bahasa Inggris itu ada struggle food. Do you know what struggle foods are? Like setiap budaya itu ada struggle foods-nya gitu. Like orang-orang yang kalau kayak misalnya lagi financially struggling kayak gitu kan makannya like ada hal-hal tertentu, setiap budaya itu punya itu. Kalau di Indonesia itu yang aku dikasih tahu nasi dengan masa garam? Nasi aking. Enak. Enggak ya? Itu struggle food di sini? Aku kira nggak punya duit sama sekali ya makannya kayak gitu. Aku dibilangnya di sini nasi dengan blue band dengan kecap manis. Oh iya, itu bisa. Ada. Itu tapi lebih sedikit lebih. Kalau garam di bawah lagi ya? Garam itu udah paling bawah kayak. Nah, kalau ada telur ceplok, nah itu naik lagi. Oh, ada level-levelnya gitu ya. Damn. Kerupuk itu jadi enak banget kan? Ya benar. Damn, nggak tahu kenapa kita ngomongin ini aku kepikir itu keju susu manis. Keju susu manis. The corn in a cup yang di dalam. Oh, jasuke. Ya, jagung susu kental manis. Jagung susu kental manis. Jasuke. Ya, itu suka di pasar malam itu. Ya. Oh, itu mah enak. Enak ya, tapi itu makanan sekarang. 8.000, 10.000. Dan itu murah. Ya, tapi itu bukan ya, mungkin struggle food, tapi itu juga kayak it's a cultural, kayak makanan kultur kayak gitu, kayak semua orang Indonesia makan lah pasti. Banyak yang suka ya manis-manis ya, asin-asin, pedes-pedes. Iya. Urap juga. Ya urap, pecel. Nah, itu makanan orang Indonesia tradisional. Dan sehat ya. Kalau orang luar negeri vegan kita udah lama. Yeah. Bos aku seneng loh kalau kayak dikata dia tuh salad gitu loh. Pecel gado-gado gitu. Iya. Bosnya uang mana? Ada orang ini waktu itu Prancis. Oh, aku udah pikirnya kayak ya uang bule ngomong kayak gitu sih. Semua people say. Iya dia. Mereka itu gimana ya? Bagus sih dia kalau dikasih kayak nasi kuning aja kan, kata dia kan amazing banget gitu loh. Dia seneng banget. Kalau kita misalnya kita kan dia ulang tahun gitu dikasih nasi kuning ya yang kecil gitu. Tumpeng. Iya, tumpeng. Iya. Ya, mungkin buat orang luar eksotis. Itu sih yang orang-orang bilang biasanya gado-gado ya 15.000 ya 20.000. Japanese salad with peanut sauce, nah itu 50.000. Itu kalau le Japon 200.000 ya. Oh my god, enggak asli pernah. Ya. Ini kita sensor namanya ya. Restoran Indonesia franchise yang terkenal dan mahal banget. Ya. I'm sorry, but like itu enak banget aja enggak ya, tapi karena itu targetnya itu yang kayak yang lebih ya bule yang ada ininya. Mahal banget anjing, enggak worth it banget gitu. Jadi Mbak hari ini ngapain aja selain tadi ke GBK ya ada rally. Ya kan? Hari ini aku nggak kerja sih. Ya jadi tadi ke GBK sebelumnya kita pertemuan dulu sama tim-tim di EXO Jakarta Selatan. Gitu. Jadi nunggu temen gitu. Udah. EXO ini kantor pusat Partai Buruh. Iya. Kayak sekretariat gitu. Jakarta Selatan kan kita kan emang ada gitu kan EXO Jakarta Barat Timur gitu kan. Tapi selain ini kan ceritanya si Mbak Yuni ini lagi viral guys, lagi viral like the internet's newest celebrity. Dan banyak penggemar baru dan pasti juga ada orang-orang yang ya how do you say haters like yang mengkritik lah ya. Jangan terlalu dibawa ke orang-orang julid. Ya orang julid kalau gitu ya jangan terlalu dibawa hati lah. Tapi intinya kan banyak penggemar dan juga ada yang mungkin yang lebih agak julid kayak gitu. Tapi banyak orang mau mengenal
mau tahu lebih tentang Mbak Yuni. Dan semua orang mungkin sekarang udah tahu Mbak Yuni itu terkenalnya kan PRT yang lagi nyalek. Nekat nyalek. Nanti kita bahas ini itu lagi. Tapi orang juga kayak mau tahu kehidupannya Mbak itu sebelum nyalek dan juga sebelum menjadi PRT mungkin seperti apa? Kalau sebelum jadi PRT, ya aku sebagai ibu rumah tangga. Dan aku tuh pernah juga sih kayak kerja di kafe gitu. Terus waktu itu pernah juga kerja di admin di kayak asuransi acak gitu. Aku pikir daripada di rumah ngapa-ngapain kan gitu, dan kondisi ekonomi kan waktu itu juga lagi sulit gitu kan. Anak satu gitu kan, masih kecil. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi suasananya aku nggak terlalu suka karena temperamen banget gitu bos laki-laki ini gitu. Jadi kalau dia marah sama istrinya, kita kan di situ kan dia nyewa gedung kan gitu. Nah dia kalau lagi berantem gitu di depan kita berdua gitu kan, kita jadi kerja nggak enak kan gitu. Kata-katanya juga kan, aku bilang aduh aku kayaknya kalau kerja kayak gini nggak bisa. Ya bukan kita yang bikin kesalahan, tapi jatuhnya kerja kita jadi nggak beres gitu. Karena kan kita takut ya gitu. Akhirnya aku cuma bertahan 3 bulan. Kerja awal jadi PRT, abis itu kerja aku udah mungkin ada 6 bulan gitu aku nggak kerja. Nah aku pikir suamiku nganggur nih gitu. Niat aku sih untuk bantu ya gitu. Akhirnya ada tetangga mau kerja, itu ada di apartemen gitu kan. Kebetulan apartemen deket rumah gitu kan. Gak apa-apa deh gitu. Itu sekitar tahun berapa ya? 2010 kalau nggak salah. Itu terus ya udah nggak apa-apa gitu. Nah aku interview dari upah 700 dari pagi, dari jam 7 sampai jam 7 teng. Itu terus aku dikasih makannya cuman kita dibeliin mie doang dalam 1 bulan. Mie instan. Itu 20 bungkus gitu sama telurnya 10 buat 1 bulan. Mie instannya 20, telurnya cuma 10. Gitu. Mana cuk? Iya waktu itu pokoknya gitu. Jadi kita kadang bawa makanan dari rumah kan gitu, dan kerjanya tuh serabutan semua gitu. Jadi istilahnya kayak bersih-bersih cleaning gitu ya, ruangan tamu, tempat tidur gitu, segala macam lah gitu. Terus nanti jemput anak sekolah, terus nanti ajak main anak gitu. Abis itu nanti kita mandiin anak juga gitu. Pokoknya semua gitu sampai jam 7 malam gitu. Baru kita pulang. Itu pertama. Aku kan kerjanya kan bergantian. Abis itu kerja sama majikan yang kedua karena PRT yang dia ini mau balikan, ya udah nggak apa-apa. Nah aku dikasih ke majikan lagi 1 sama anaknya 3 juga, tapi di situ ada PRT-nya juga sih yang nginep. Cuman aku diginiin sama dia, Mbak, kamu hati-hati ya. Loh hati-hati kenapa? Soalnya yang biasa yang kerja di sini tuh gak nyampe 1 bulan gitu. Loh emang kenapa? Gak tahu gitu. Terus aku bilang emang kenapa ya gitu, gak tahu gitu. Terus ya pertama awalnya sih enak gitu, terus biasa gitu karena majikan yang pertama bilangnya jam 7 sampai jam 7, ya udah aku jam 7 juga gitu. Ini anaknya 3. Ya anak 3, kita kalau mandiin anak pas lagi istilahnya anak itu lagi aktif-aktifnya di kamar mandi, dia main sabun kan. Nah itu cerita aku kena tuh waktu itu. Jadi padahal baru kisaran udah sebulan ya, mau sebulan gitu. Terus aku udah dapet gaji setelah seminggu itu jadi baru ada kejadian. Padahal sebelumnya temanku ngomong, Mbak aku aneh sama nenek, ngomongnya majikan dipanggil lagi tuh. Aku aneh ngomong sama nenek, kenapa? Mbak itu yang lama loh, biasanya cuma 2 minggu, 1 minggu gitu. Serius? Iya. Mbak ini udah sebulan gitu. Moga aja gak keluar lagi ya Mbak, aku capek soalnya gitu. Baru ngomong kayak gitu 1 minggunya, aku dikeluarin. Oh, kenapa? Ya katanya alasannya ya, 1,
sabun anak-anak cepet habis setelah aku kerja di situ. Oh, nggak mereka masuk akal kan? pikirnya Aku ngambil gitu. Nah terus wah. kopi mereka. Aku pun itu dulunya ya masih bodoh kan, nggak tahu itu kopi apa-apa gitu kan. Jadi aku nggak pernah tahu tuh dia naruh kopi di mana gitu kan. Kalau aku nyuci piring ya nyuci piring, naruh tempat tempat istilahnya piring apa gitu ya udah aku taruh. Cuman kalau ada peralatan kayak makan gitu yang snack-snack aku nggak pernah gitu kan tahu gitu. Itu katanya kopi saya habis gitu. Nah terus aku gini, loh kok sabun habis, kopi habis, kenapa saya yang disalahin gitu. Kalau emang kamu nggak suka sama saya nggak apa-apa, tapi aku giniin waktu itu. Oke, kalau seandainya itu semuanya nggak ada, sekarang gini, kamu nggak apa-apa, saya dikeluarin, tapi saya minta ada security di sini. Apa kita panggil polisi? Aku gituin. Gimana gitu, oh nggak perlu pakai polisi kata dia, nggak apa-apa karena aku nggak mau kalau kamu tuduh aku mencuri gitu, aku nggak mau, aku kerja, aku bener untuk anak aku gitu, jadi aku nggak mau kalau kamu bilang mencuri. Terus akhirnya tadinya dia nggak mau kasih aku gaji kan, ya karena dia bilang kan dia kehilangan barang juga kan, nah aku bilang kehilangan barang apa, sebutin, gue bilang gitu. Jadi terus aku ngomong sama temanku, tuh bosmu bener tuh apa kehilangan barang gini-gini. Ya dia cuma ngomong bahasa Jawa, janah si nenek lah gitu. Udah dah gitu. Ini mah pasti kamu ini ulahnya kayak gini terus kata dia gitu. Aku bosen kata dia gitu. Terus ya udah nggak apa-apa aku dikeluarin kata aku gitu. Terus aku minta kan upah aku gitu. Dia masih dalam seminggu itu dia nggak mau kasih malah tadinya gitu. Terus aku giniin, kalau kamu nggak mau kasih oke nggak apa-apa. Tapi saya panggil security ke sini geledah rumah kamu dan nggak apa-apa saya harus panggil polisi gitu. Oh tidak Yuni, tidak usah Yuni kata dia gitu, malah dia ketakutan. Dia bilang katanya nggak perlu polisi gitu. Aku minta maaf enggak karena kamu boleh nggak suka sama aku kerja, cuman jangan tuduh saya mencuri gitu. Itu nggak bagus buat saya gitu kan. Gak usah sampai fitnah weh. Dan ya memang kejadian selalu seperti itu dengan kawan-kawan PRT gitu dulu. Pekerjaan tuh seperti itu gitu. Jadi kita banyak yang dituduh-tuduh mencuri. Aku tuh diskriminasi yang kita pulang kerja digeledah tasnya pernah. Terus tapi beda majikan ya. Terus kita harus kerja, nggak boleh yang namanya kita bawa tas. Kalau bawa HP ya udah HP aja. Gitu. Saking nggak percayanya. Tapi itu kalau aku boleh ngomong dari pengalaman aku sendiri, di mana aku datang dari latar belakang yang biasanya kan aku datang dari latar belakang orang-orang yang biasanya yang hire menggunakan jasa PRT ya, yang kita yang biasanya yang punya PRT di rumah kayak gitu, dan itu sering sutson sama pekerja rumah tangga, hal-hal kalau dikit-dikit hilang, oh pasti dicuri masih ini pembantunya nih. Iya kayak gitu kan, jadi aku bingung kan gitu. Pokoknya ya aku dibilang sih itu ya PRT yang gimana ya, yang namanya diskriminasi, kekerasan, diskriminasi ya pelecehan seksual aja. Mungkin aku pernah ya ngalamin kayak gitu kan. Jadi memang masih ada trauma, tapi ya mau gimana, orang profesi PRT itu istilahnya kerja aku buat nyari nafkah anak gitu kan. Jadi banyak banget dah gitu ceritanya, ada suka dukanya lah gitu. Jadi PRT seberapa sering kalau mulai dari verbal nih, dan juga kita stresin Mbak Yuni ngomongnya bebas aja, senyamannya si Mbak mau sharing sama kita. Tapi karena kalau dari pengalaman aku sendiri dan apa yang diceritakan di keliling kelompoknya aku lah ya, dan teman-temannya aku, sebenarnya sih how do you say verbal abuse? Kekerasan verbal terhadap PRT itu lumayan common, sering. Lumayan sering, tapi entah itu cuma dalam pengalamannya aku dan teman-teman aku karena emang mungkin lingkungannya kita kayak gitu, atau emang secara umum itu emang itu pengalaman yang umum antara PRT seperti Mbak. Banyak kalau aku rasa sebenarnya, tapi kan kawan-kawan gimana ya, nggak semua itu harus dijadiin masalah gitu. Mereka tuh bukan sebenarnya masalah sih ya buat mereka, tapi karena mereka butuh pekerjaan gitu. Sering nggak PRT yang
mengalami kekerasan verbal, mereka tidak sadar bahwa apa yang terjadi ke mereka itu adalah kekerasan verbal. Ya itu sih sering mungkin ya kayak misalnya gaji upah dipotong gitu kan? Nggak misalnya kayak, duh ini kerja kok gini banget sih dasar bla bla bla, kayak perkataan yang nggak enak, kasar, dicaci maki kayak dasar pembantu anjing lah kayak gitu. Itu sikis. Dan ada aku dengar dari beberapa ya kan teman-teman juga kayak kita ngomong-ngomong lah. Dan kadang-kadang mereka tidak sadar bahwa itu sebuah bentuk kekerasan karena mereka itu sudah they internalize it as something normal. Mereka kebiasaan dan mereka anggap itu kayak itu maklum lah emang majikannya ya kayak gitu ya gitu. Ada memang yang istilahnya PRT-nya majikan marah-marah kayak gitu. Tapi biasanya kalau yang aku alamin ya gitu, kalau aku belum pernah yang namanya sih dikata-katain gitu. Cuman aku pernah dulu ngalamin temen yang terkena di perilaku seperti itu. Jadi dia dikata-katain bener ya. Dia itu baby sister 24 jam ternyata dia kerja. Tinggal di rumah pemberi kerjanya? Ya dia nginep, cuman kerjanya 24 jam. Wow. Kenapa aku bilang 24 jam? Karena pas bayinya itu tidur sama majikan, dia tetap tidur juga di kamar sama majikan. Jadi dia tidurnya di bawah. Ya Allah. Tidur di lantai? Dia di bawah, di kasur bawah. Majikannya kan di kasur gitu kan. Nah anaknya itu kan ada di biasa baby ya. Baby box gitu kan. Nah jadi tuh kalau tengah malam anaknya nangis ya baby sisternya kan yang bangun gitu kan. Nah majikannya itu ya memang aku juga bermasalah. Tapi aku udah berorganisasi dan itu kasus aku terakhir. Dan aku menang lah gitu. Jadi tuh dia dikatain stupid, dikatain anjing. Orang luar ini Mbak. Orang luar. Dan dia gini, kamu tuh stupid gini, anjing gitulah pokoknya. Dia ngata-ngatain kayak gitu. Nah ini temen aku tuh udah gimana ya, dia bilang aku tuh ya kerja udah capek gitu loh. Aku kerja pengen cari duit tapi aku dikata-katain mulu kayak gini. Ya sabar gitu, aku gituin. Terus kamu gimana gitu? Ya aku mau bertahan. Ya sampai 6 bulan itu dia nggak bertahan. Jadi ceritanya gini Mbak, aku mau keluar gitu. Tapi gimana kamu nggak bisa keluar karena pas dia mau keluar jadi bosnya baik gitu kan sama dia. Jadi pas dia mau keluar kayak gitu mulu. Nah mungkin orang ada sabarnya gitu, ada batasnya. Ya sabar sih nggak ada batas ya gitu. Cuman dia jadinya nggak Mbak aku mau keluar gitu karena aku nggak tahan, aku udah capek ngantuk 24 jam nganun bayi, terus paginya aku harus bikin makanan bayi lagi, aku harus nyuci pakaian bayi juga gitu, aku nggak ada istirahatnya. Iya nggak apa-apa sih tapi aku dikata-katain kayak gitu, dia sampai nangis. Akhirnya terus aku bilang Yun kamu ajak dia dong Yun gitu, kemana makan jalan gitu, mungkin dia suntuk. Ya nggak ajak kali ya aku keluar gitu. Nah aku nggak ngerti, nggak tahu itu temen aku lupa namanya. Dia tuh ternyata udah ngebungkus baju-baju dia di tempat pembuangan sampah deket situ supaya dia kalau keluar dia nggak bawa baju. Maksud dia tuh dia pengen kabur pergi gitu loh. Jadi kan aku nggak paham karena kan aku kan pulang pergi kalau dia nginap. Mbak ajak aku keluar nggak apa-apa, aku pengen makan-makan di luar. Dia ngomong kayak gitu kan. Nah aku pikir serius nanti kamu nggak kamu nanti balik lagi, aku bilang gitu. Ya balik lah gitu kan. Aku juga nggak tahu gitu, tapi majikanku ini Yun ini uang buat dia makan. Nggak usah Bu gitu, saya ada gitu. Kalau cuma makan doang gitu. Untung saya tuh aku nggak terima tuh duit dia gitu kan. Nggak apa-apa. Terus kata temanku enggak Bu aku ada duit kok, masih ada yang kemarin dari ibu gitu alasan dia kan. Ya udah, kita kan keluar lewat belakang, pintu belakang kan. Jadi kalau PRT itu nggak boleh lewat pintu depan. Itu sering. Itu kan diskriminasi kan sebenarnya gitu. Jadi memang itu apartemen yang wow gitu kan mungkin. Ya udah. Nah pas di dekat tempat pembuangan sampah dia berhenti, Mbak tungguin dulu loh ngapain? Nah aku kaget loh, kamu bawa apaan gitu? Tadi dari dalam nggak bawa? Ini aku udah siapin katanya. Dari tadi gitu pas dirimu lagi di dalam
ini apa? Baju, aku nggak mau balik lagi. Loh, nanti gimana? Tapi kan kamu dirimu tahu Mbak, aku tuh selalu dikata-katain, aku nggak mau, aku mau balik pulang gitu. Ya udah deh, aku kan pikir ya udah emang dia tahu, aku tahu dia dapat apa kekerasan psikis gitu kan, yang namanya orang kan nggak bisa dipaksa, ya udah. Tapi aku giniin, tapi kayaknya kita nggak akan bisa keluar karena ini tas kamu kegedean, kenapa kamu apa bajunya tuh semua gitu, aturan sedikit aja, nggak apa-apa kalau baju mah beli lagi gitu. Kamu kenapa nggak ngomong sama aku gituin? Aku nggak tahu Mbak, aku pusing, aku udah stres gitu. Akhirnya ya kita coba dulu aja ya gitu. Karena kan kita mau keluar ada security gitu. Jadi kan karena tasnya, aduh nih kayaknya tasnya bakalan diperiksa. Aku udah kayak gitu. Masa sih Mbak? Iya pasti di sini. Karena di sini kita bawa apa pasti diperiksa. Aku gituin. Ya udah Mbak coba dulu kali enggak. Ya bener diperiksa. Terus ini apa nih? Baju gitu loh, ini dari lantai berapa? Lantai sekian gitu kan, aku lupa lantainya. Ternyata diperiksa, kamu dari lantai berapa? Di calling dari bawah ke atas. Bu, ini PRT-nya bawa baju, ini gimana mau keluar? Hah, bawa baju? Dia kaget. Kamu kenapa bawa baju? Digituin. Enggak Bu, aku mau keluar gitu. Aku udah nggak mau kerja, nggak bisa kamu. Kalau gitu kamu naik, kata dia gitu kan. Nah terus ya Bu saya ya udah deh bajunya nggak usah dibawa kata dia gitu kan. Terus itu majikan ngomong sama aku, iya nih kamu kenapa membiarkan dia bawa baju? Loh aku nggak tahu, ternyata dia udah bawa baju gitu. Terus gimana gitu, ya udah kamu boleh keluar sama dia tapi nanti balikin dia, kamu tanggung jawab kata dia gitu. Lah saya nggak mau nanti kalau seandainya dia nggak balik, nggak nanti dia balik kamu pulangin dia, terus bajunya taruh di security gitu. Ya udah. Tapi temen aku pas sudah aku ajak makan, aku ngobrol cerita ya memang namanya psikis ya. Terus kamu maunya kayak gimana? Karena udah terlalu banyak dapat itu ya perlakuan kasar juga. Kata dia, aku kan KTP-nya ditahan Mbak. Nanti paling aku ternyata kan dia dari yayasan. Oh, yayasan kan pasti KTP ditahan kan? Yayasan ini yang menyalurkan. Kalau aku kan dia sebagai PRT. Kalau aku kan pribadi gitu loh. Jadi aku nggak ada yang namanya. Kita udah paham kalau dokumen nggak perlu ada yang ditahan. Tapi kan kalau di yayasan, ya kalau penyalur itu biasanya KTP tahan. Kata KTP dia, ijazah gitu. Iya, itu kata dia sih KTP sama paspor gitu. Terus aku giniin, terus kamu maunya gimana? Aku mau bantu kamu gitu. Ya udah Mbak, kalau kamu bantu aku nggak mau balik lagi ke situ kata dia gitu. Terus aku mau ke yayasan aja, nanti biar ibu yayasan yang ngomong. Gitu. Akhirnya ya udah kalau gitu moga-moga aja ibu yayasan kamu mau ngambilin KTP-mu gitu kan, aku gitu ya. Nah, aku berangkat kerja kayak biasa. Ternyata di lobi aku ditahan. Ditahan katanya aku udah nggak boleh kerja lagi. Terus itu kan mau masa-masanya Lebaran sebenarnya waktu itu kan. Dan aku udah 1 tahun. Aku berharap aku mau dapet pesangon dong gitu. THR ya. Dapat THR gitu ya. Tapi dia dengan alasan katanya kamu tidak perlu lagi berangkat kerja dan saya sudah tidak mau pakai kamu karena kamu sudah melarikan PRT saya. Loh kok gitu iya. Terus aku nggak kayak gitu kok kamu kayak gini gitu. Iya karena kamu sudah ikut melarikan diri siapa namanya aku lupa. Kamu nggak tahu kalau dia bawa barang-barang saya gitu. Apa kamu mau tanggung jawab? Dia ngomong kayak gitu. Terus aku giniin, nggak apa-apa kalau kamu mau berhentiin aku, tapi aku minta gaji aku gitu. Kita diorganisasikan seandainya kita di PHK gitu kan? Ya istilahnya kita udah 2 minggu lah. Harusnya kan kita dibayar 1 bulan. Kalau bisa kita negosiasi seperti itu kan. Tapi dia nggak mau. Terus aku bilang, ini kan udah mau udah mau Lebaran, harus aku dapat THR dong gitu. Saya nggak mau gitu kata dia. Oke, kalau kayak gitu. Nah, aku pulang dulu ke rumah. Aku berpikir lah kayak gimana. Aku ngomong sama Mbak Lita. Mbak Lita tuh siapa? Koordinator Jala PRT. Jala PRT itu organisasi kumpulan teman-teman pekerja rumah tangga lain yang mengadvokasikan hak-haknya ya, Mbak. Iya, jadi kan aku di situ dan aku salah satu pengurus kan. Aku sebenarnya juga sering bantu teman gitu mendampingi kasus sebagai paralegal, tapi kan nggak menjamin kita ikut organisasi nggak kena kasus. Cuman kalau kita kena kasus, kita kan tahu jalurnya, ya kan? Dan waktu itu juga aku nggak punya kontrak kerja,
karena memang susah ngedapatin kontrak kerja. Banyak kita coba, kita minta kontrak kerja, ada yang berhasil, ada yang malah minta kontrak kerja itu malah di PHK, gitu. Jadi agak-agak susah gitu kan. Nah akhirnya sama Mbak Lita, ya udah kamu kasusin aja, maksudnya kamu ngomong sama pengacara. Nah Jala waktu itu kan ada pengacaranya LBH Apik, LBH Jakarta, dan ada pengacara sendiri Pak Maruli waktu itu kan. Jadi dan akhirnya semua kasus ini gimana Mbak? Akhirnya kasus itu ya aku kan minta upah aku tadinya kan, aku hanya minta upah ya. Kalau pun THR nggak bisa, aku minta upahnya, sama dia nggak dikasih kan. Akhirnya aku giniin, oke kalau gitu, aku mau aduin ini ke pengacara. Wah kamu punya pengacara ya gitu. Oke saya punya pengacara, silahkan kamu kasih tahu pengacara kamu gitu. Saya akan bawa kasus ini ke polisi, kata dia gitu. Oke nggak apa-apa. Dia bilang katanya ada CCTV kalau kamu membawa lari PRT saya, oh silahkan gitu. Nah terus aku giniin, kamu boleh bawa kasus ini ke polisi, tapi aku bisa ngomong sama polisi kalau kamu telah melakukan kekerasan psikis sama dia. Kamu ngata-ngatain dia binatang lah, kamu ngatain dia stupid, itu namanya kekerasan psikis. Kamu nggak boleh kayak gitu. Akhirnya setelah itu dia nelpon aku, nangis-nangis. Majikan, iya, katanya kamu nggak tahu Yuni, kamu dia begini, saya baik sama dia, saya kasih dia gini. Ya gitu. Ya tapi kamu nggak boleh kayak gitu. Nah terus abis itu, iya tapi kenapa kamu bantu dan kamu minta upah kamu nggak bisa. Nah abis itu kejelekan aku lah diungkit. Diungkit? They bring it up again. Oh, oke. Jadi gini, kamu juga kerja di sini, saya kasih makan, padahal saya nggak pernah nyuruh kamu makan. Dia bilang gitu. Hah? Iya. The math isn't mathing. I was like, wait, did I misunderstand that or? Iya, jadi katanya tiba-tiba pamrih gitu. Jadi gini, jadi waktu aku kerja kan memang sama dia kan gini, tapi kamu nggak dapat makan, ya kan? Tapi kan di situ banyak teman-teman tuh PRT, dia punya PRT sama aku orang Indonesia 2, Filipina 2, India 1. Jadi PRT-nya banyak banget. Nah, dan 3 ini ternyata kan PRT ilegal yang pasportnya wisata ya. Oh, yang turis. tidak terdocumented ya. Bukan bekerja gitu. Aku taunya waktu dia ngumpetin 3 PRT ini pas dia bilang mau ada orang imigrasi datang, tolong kamu bicara kamu doang yang kerja di sini. Terus yang lain ya bilang aja begitu. Kasian juga ya teman-teman yang tidak terdokumentasi itu ya yang tapi kan memang dia ya entahlah gitu kan. Ya udahlah. Nah dari situ dia bilang gini, dia mengungkit gini, kamu di situ dikasih kamu makan makanan teman-teman kamu loh. Aku gitu. Loh itu kan aku ditawarin sama temennya gitu. Yo nih kamu kalau mau makan di situ ada mertuanya kan. Mertuanya baik. Tapi mertuanya juga suka dimarahin sama dia gitu karena memang jadi memang kadang dinamika pemberi kerja tuh ada yang keluarganya baik, ada yang keluarganya mertuanya baik. Sendiri itu yang Yuni kamu mau makan apa silahkan, kamu makan dengan apa teman kamu ini gitu. Jadi aku kalau ditawarin ya makan udah gitu kan aku kerja waktu itu ada 6 jam 5 jam 5 jam kerja gitu ya. Ya masa mereka pada makan aku enggak gitu kan. Aku pun makan cuma sedikit kok dan cuma 1 kali doang gitu loh. Ya itu dia ungkit katanya, kamu di situ kamu makan berapa rupiah yang harus saya keluarkan untuk kamu. Padahal gitu. Harusnya tidak. Dia ungkit kayak gitu. Dengan semua banyak yang diungkit ABCD itu dan akhirnya bawa lawyer dan sebagainya. Itu endingnya gimana Mbak? Ya endingnya sih ya dikasih surat somasi pertama. Tadinya sebelum di surat somasi dia mau bayar apa yang aku minta 5 juta itu kan. Jadi kan aku kerjanya 1 bulan gaji 2,5 juta. Aku minta 2,5 juta. Oke, ya. Ya, jadi kan sama THR harusnya dapat 5 juta dong. Gitu. Karena THR 1 kali gaji tunjangan hari raya. Iya. Aku kira THR itu bukannya wajib kasih. Iya, wajib kan kalau di Indonesia kan beda-beda negara ya, tapi ada yang nggak mau ngasih. Dan kebanyakan kasus nih mau puasa nih. Banyak nanti PRT yang di PHK. Karena majikannya dengan alasan tidak mau kasih THR. Itu di Serikat Jala PRT selalu.
ada 12 ya nggak 12 malah banyak. Sering Dan terjadi mungkin ya. mungkin Kayak kita nggak tiap tahu tahun ada. selalu ada kasus seperti itu. Ada. Nah itu dari situ udah dikasih surat somasi, akhirnya dia nggak mau kasih tapi mertuanya yang laki yang mau kasih, dan ternyata aku dapet nggak aku kepikiran seperti itu. Ternyata kan kalau dikalkulasiin sama pengacara ada upah yang jam aku yang nggak dibayar. Ternyata dari hari Senin sampai Sabtu itu kan 48 jam. Ada kekurangan jam, aku uang kehilangan pekerjaan, terus THR ditambah, terus bla bla gitu kan. Aku kan nggak paham ya. Itu aku dapat 25 juta. Hitung-hitungan gitu. Aku sih ya memang banyak kasus yang berhasil sama Jala. Teman-teman ada yang kerja udah 3 tahun, harusnya dapat pesangon dia nggak dapat, tapi dia advokasi di Jala, alhamdulillah. Ya kekerasan kayak psikis gitu kan, maksudnya kan ada gitu, kayak misalnya upah dipotong. Aku pernah telat 5 menit dipotong. Ya ampun. Waktu itu upah 600.000 dipotong 300. Cuman 5 menit. 5 menit 300 itu dipotong 50% upahnya. Iya. Itu aku belum berorganisasi. 5 menit. Dan aku lagi susah-susahnya cari duit. Ya Allah. Iya benar. Dan 600.000 loh. Maaf ya, dajal banget ya. Bener, jadi tuh kelakuan jancok itu namanya. Itu tuh gini loh. Jadi kan aku kan kerjanya part time dan itu di apartemen yang sama. Dia baru pindah apartemen, padahal aku udah ikut dia 1 bulan di perumahan, 1-2 bulan, karena dia belum dapat apartemen. Nah pas sudah dapat apartemen ya dia kan pindahan kan. Aku jagain kucingnya, terus istilahnya dia pindahan juga aku bantuin gitu. Nah pas dia kerja itu kan aku udah ngomong sama dia, aku juga punya majikan di sini di lantai ini, jadi nanti bisa balance karena itu juga kan harinya pas dia butuh. Nah bos aku yang biasa itu yang sebelum dia kan memang itu hari itu juga. Aku pikir dia bilang gini kan, nanti ada orang ke situ Yuni gitu. Oke nggak apa-apa gitu. Aku cuman setrika udah rapi. Dia sebelum itu dia ngomong, Yuni nanti ada orang di situ. Oke, kamu tolong langsung ke unit. Iya, emang orangnya udah datang belum? Tapi akan datang gitu. Oke, aku cuman beda tower doang. Beda tower dan itu pun bos aku yang satu kan udah nggak ada orangnya kan. Ya udah aku tinggal lari doang. Cuma 5 menit. Kamu belum sampai ya? Kalau kamu belum sampai, gaji kamu saya potong setengah kata dia gitu. Atau kamu keluar. Gitu. Terus loh, kok kamu sampai seperti itu? Aku kan kesel ya, kesel gini. Aku udah capek-capek loh kerja. Aku di sana juga kerja. Aku bilang gini, kamu kan udah aku bilang kalau aku udah kerjaan lain. Kalau gitu, ya udah nggak apa-apa daripada kamu potong. Aku keluar aja, minta aku gaji aku sekarang gitu. Malah dia licik. Oke nggak apa-apa kamu keluar, tapi nanti gaji kamu bulan depan. Gitu. Ya udah jadinya Jadi sebenarnya cerita Mbak Yuni tadi yang banyak banget ya, cerita-cerita yang sewenang-wenang ini pemberi kerja ya sama PRT-nya, dan ini sebenarnya nggak luput juga dari kok nggak ada sih banyak kasus kayak gini nih, kok kayaknya PRT minta tolong ke siapa gitu kan, saling mengandalkan satu sama lain berserikat, tapi ada nggak sih wakil rakyat, ada nggak sih yang peduli sama PRT? Nah makanya kita guys ketemu hari ini sama Mbak Yuni tuh karena ternyata Mbak Yuni tidak hanya PRT dan berserikat tapi juga calon legislatif. Legislatifnya dapil apa Mbak nih? Dapil 7. Dapil 7 tuh apa aja tuh Mbak? Wilayah Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Setiabudi, Pesanggerahan. Itu dapilnya aku tuh. Yes. Nah, ini ketemu satu pemilih. Salah satu pemilih. Amin, dapat 1 suara. Dan yang aku penasaran, dan juga pasti banyak orang akan di belakang pintu mereka akan berpikir seperti ini, tapi aku jujur-jujur nanya aja. Dapil 7 Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, terus Cilandak, Setiabudi, Pesanggerahan. Pesanggerahan. Benar kan aku kalau salah, tapi bukannya itu lokasi-lokasi yang biasanya itu orang-orang yang lebih menengah ke atas ya? Iya.
like Kata ada yang bilang itu daerah orang kaya. daerah neraka. Neraka. Kok sampai panggilnya daerah Iya, nggak neraka? tahu. Aku Dapil juga neraka. nggak tahu. Wah, itu dapil aku lagi. Kenapa? Soalnya itu pertarungan Hah? ini seniornya di situ semua Iya. Bentar, yang DPRI, DPRD. atau DPRD? DPRD juga senior. DPRD kan ada Oh, ada anaknya Iya. Uya. Enggak, Istrinya. Siapa? Oh, istrinya. Jadi banyak politisi-politisi yang terkenal dapil 7. berduit di dapil Mbak yang sama nih. politisi sama artis di situ semua. Politisi dan artis Ya, artis yang nyalak sama politisi-politisi yang udah lama. ngumpul di situ. Iya. Kalau dapil 7 dia DPR RI-nya dapil 2 kan? DP apa? DPR RI. DPR RI. DPR DPR RI. DPR tuh 2 ya. Iya, Iya. Iya. yang apa Jakarta sama apa Itu sama-sama. Oh, itu juga dalam dan itu luar juga negeri. dapil neraka juga kan? dapil nerakanya. Yang itu yang terkenal punya ada itu. Ya. ada Liliana Tanusudibyo, ada Iya. juga celak Partai Buruh juga ada kok, Muhammad Ridho. Lula Kamal ya. Iya, Dokter ya Lula. banyak ya. Iya. Tapi wah, Daun. pas Mbak mau nyalek nih, kebayang nggak bakar di dapil Enggak. ini? Nggak ngerti malah. Nah, itu dapilnya aku mau tanya nih, kenapa dapil 7? Kok Ya. yang menentukan Iya. siapa atau Mbak yang pilih sendiri? Enggak, karena kan KTP-ku Oh. Kecamatan Kebayoran Baru. Berarti Mbak bertinggalnya di dapilnya. Iya. Oh, oke. Heeh. Aku Sih orang-orang Jawa ya gitu. Hmm. Cuma karena udah lama di situ ya udah KTP-nya KTP Jakarta. Oh, dan dapilnya dapil 7. Mm. Nah, kan kalau ya aku ngomong kasar aja, tapi juga karena aku kosakatanya kurang. Nggak apa-apa. Dapil 7 itu terkenalnya kan ya kalau kata kasarnya daerah orang kaya ya kayak gitu. Nah, dan ini seorang Bayu nih, Mm-mm. seorang caleg pekerja rumah tangga yang dimana DPRD itu kan intinya untuk merepresentasi what's the word? Ya, mewakili. Mewakilkan dapil kita kan. Dan banyak orang mungkin di belakang pintu mereka berpikir bagaimana Mbak seorang PRT mau mewakili kita-kita yang di dapil 7 ini, di mana kita kebanyakan kan datang dari latar belakang lebih menengah ke atas. Dan kalau boleh lebih desak dikit lagi, mungkin banyak orang akan tanya, nah kenapa kalau begitu dapil 7 kita mesti memilih Mbak Yuni? Am I making sense? Ya. Oke. Mungkin banyak yang kayak, ya kenapa kita harus milih Mbak Yuni di antara semua yang ada artis, ada politisi senior dan apa sih yang keistimewaannya gitu. Apa ya? Jadi gini, saya ini kan udah berorganisasi ya, sudah bergabung di Jala PRT gitu kan, dari tahun 2014. Nah dari situ aku paham, ngerti lah gitu, belajar tentang wawasan dan pengetahuan dan terlebih tentang lingkup pekerja rumah tangga, di mana pekerja rumah tangga itu masih dipandang sebelah mata gitu, masih belum dianggap sebagai pekerja, padahal keberadaannya dibutuhkan, tapi pekerjaannya dibutuhkan tapi keberadaannya diabaikan gitu kan. Jadi saya ini mencalonkan diri itu juga sebenarnya didorong oleh kawan-kawan PRT. Terus kenapa harus aku gitu ya? Karena memang aku juga sebenarnya nggak kepengen sih, nggak ada mimpi. Aduh, pokoknya nggak lah gitu. Udah cukup jadi PRT, udah cukup juga aku belajar sekolah gitulah. Sekarang lagi jadi mahasiswa juga kan, gitu. Di mana, Mbak? Di UISI. Jurusan? Komunikasi digital. Wah. Ini sambil sekolah, sambil nyalek, sambil pekerja rumah tangga ya gila. Iya, jadi aku juga sebenarnya nggak paham ya, nggak tahu gitu kenapa harus aku gitu. Jadi itu benar-benar kayak aku harus berpikir banget gitu kan. Tapi ya karena dari 10 tahun ini kita selalu advokasi tentang yaitu
rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Itu kan sebenarnya banyak orang nggak paham, banyak orang nggak tahu, dan memang banyak diskriminasi dan kekerasan terhadap PRT yang banyak tuh teman-teman juga nggak tahu gitu, mungkin tahu dari media gitu, misalnya kayak kemarin teman-teman yang disiram air panas, disetrika, ditelanjangi gitu ya. Terus pokoknya pelecehan seksual juga ada gitu, nggak dikasih gaji gitu. Itu kan sebenarnya di lingkup PRT itu ada gitu. Cuman orang-orang mengerti, taunya tuh kekerasan kayak gitu kayaknya cuma ada di luar negeri gitu. Yang Masyarakat dialami sama pekerja migran Indonesia juga sering masuk. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri guys, negara sendiri aja masih belum ada. Padahal banyak di sini. Ada gitu loh. Jadi mereka kan taunya seperti itu gitu. Aku pun juga kalau nggak ikut berorganisasi, mungkin aku nggak tahu yang namanya dulu Nurlela itu digantung terus diputer-puter sama majikannya, dikasih makan ikan mentah, cabe sebanyak-banyaknya, matanya dikasih balsem. Ini tahun berapa Mbak? Itu tahun berapa ya? Aku pernah nulis itu. Aku sebenarnya juga menulis ya. Lingkup PRT, cerita PRT itu banyak sih tulisan aku gitu. Dan ini tentu semua pengalaman Mbak ini berorganisasi sebagai PRT di Jala, tadi juga ada SPRT. Mbak juga rajin nulis ya. Nulis tapi sekarang belum nulis lagi nih. Lumayan sibuk lah Mbak. Sibuk lah sekarang, nyala kerja ya, kuliah. Kan tadi pertanyaan kita adalah kayak kenapa Mbak nih? Kenapa orang-orang harus milih Mbak? Nah, jadi nanti kalau Mbak menjadi anggota legislatif bisa terpilih, amin. Kira-kira berarti program Mbak sebagai anggota legislatif itu fokusnya apakah ke PRT saja atau ada fokus lain, dan kalau ke PRT misalnya apa aja nih Mbak? Soalnya kan tadi kita bahas RUU PPRT ya, rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Dan ini sudah stuck guys di DPR 20 tahunan, kerjanya apa aja nggak tahu ya. Atau mungkin anggota DPR ini pada takut di rumahnya mungkin memperkerjakan PRT-nya kayak apa ya, makanya takut disahkan kali ya. I believe it. Maybe ya, I wouldn't be surprised. Tapi kira-kira nih Mbak, buat yang nonton gitu ya, kira-kira program Mbak nanti nih, apakah terkait PRT aja? Kenapa Dapil 7 mesti memilih Mbak nih, dan kampanyenya Mbak yang kalau misalnya Mbak masuk jadi DPRD kita nih, what campaign is like, gimana sih ngomongnya? Yang ingin diajukan agendanya apa? Agendanya apa? Dan Mbak masuk ini salah satu motivasinya adalah karena Untuk ingin mendorong juga RUU PRT. Nah, tapi kan Mbak nyaleknya di DPRD nih. Sedangkan kan RUU PPRT ini di DPR. Nah, kira-kira apa nih yang agenda Mbak yang juga nyambung ke RUU PPRT atau concern PRT atau mungkin isu lainnya? Mungkin kita bisa mendata para PRT itu yang bekerja di rumah majikan, ya berarti kan kita harus ada kerjasama dengan wilayah setempat gitu kan. Mungkin sekarang kan belum ada yang namanya majikan melaporkan bahwa di rumahnya ada PRT nih gitu. Mungkin dengan dia melaporkan ke RT, terus ke kelurahan gitu kan, itu kan bisa kita mempunyai data. Dan bisa juga kan dari RT-nya itu untuk memantau. Kita kan nggak tahu PRT itu bekerja berapa lama di rumah majikan gitu kan, karena kan yang kita lihat kekerasan itu terjadi karena kita nggak tahu di rumah itu ada PRT apa enggak gitu kan. Jadi kan karena itu di dalam gitu kan, kita nggak pernah tahu itu PRT keadaannya benar-benar dijamin majikan apa enggak, atau dia mendapatkan kekerasan, dia nggak bisa keluar. Dan memang masih banyak PRT yang nggak bisa bersosialisasi keluar gitu. Itu sering banget ya. Iya kan, nggak boleh. Memang saya dan teman-teman pernah juga merasakan kerja, walaupun kita sesama PRT, kita nggak boleh ngomong nih. Banyak kan seperti itu. Nah, apalagi yang tinggal, yang menginap, kita kan nggak tahu keadaannya. Jadi mungkin dari RT-nya itu harus ada pemantauan, nggak cuman satu kali doang
majikan itu ngelapor, terus habis itu bertahun-tahun kita nggak tahu bagaimana nanti caranya supaya kita juga paham tahu. Kalaupun majikan itu mengganti PRT-nya kita juga tahu. Mungkin di situ bisa meminimalisir yang namanya diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga. Berarti solusi yang Mbak tawarkan adalah misalnya Mbak terpilih menjadi anggota legislatif, amin, lagi, Amin. Mbak pengen mendata ya, jadi PRT yang ada di tiap rumah itu pemberi kerjanya, Iya. bosnya wajib Harus lapor, terdata gitu kan. terdata, dan begitu terdata, misalnya ada apa-apa bisa ditindak gitu ya, Iya. ditindaklanjuti mungkin ke P2 TP2A atau ke Disnaker. Nah, pertanyaannya nih, apakah menurut Mbak agenda itu adalah sesuatu yang kebanyakan orang yang yang di dalam Dapil 7, like, aku ngomongnya bagaimana? Like, do you think that is is that something that the people that live in Dapil 7 are genuinely willing to support? Is that something that they would vote for? Iya, itu isu-isu yang tadi disebut. Kalau kata Indah tadi itu beneran jadi isu yang dipeduliin nggak sih sama orang-orang di Dapil Mbak gitu? Apalagi tadi kita Indah membahas tentang di sana dapil yang banyak orang menengah ke atas gitu ya. Kata kasarnya kan Dapil 7 itu terkenalnya itu ya wilayah orang kaya, Iya, di mana yang mengingat orang-orang kaya, jujur aja ya, dan ini aku juga ngomong sebagai orang dari latar belakang kayak gitu. Orang kaya itu ya, kalau kita ngomongin isu-isu pelanggaran hak pekerja rumah tangga dan pekerja-pekerja lainnya, ya yang paling notorious untuk melakukan itu siapa? Ya orang-orang kaya biasanya. Jadi makanya aku pikirnya itu begini, wah Mbak Yuni nih nyaleknya itu di Dapil 7, program-programnya seperti ini, mau memperjuangkan hak-haknya pekerja rumah tangga, dan ya itu aku setuju. Aku pribadi itu sesuatu yang aku mau lihat terjadi, dan aku setuju dengan itu. Tapi pada realitasnya, apakah menurut Mbak orang-orang kebanyakan di Dapil 7 mereka memperdulikan itu? Ya, banyak majikan yang kalau untuk saat ini ya kayak 50-50, tapi lebih banyak yang mungkin nggak peduli, bisa jadi. Tapi ada juga yang peduli, kita nggak tahu gitu. Tentu saja ada yang peduli. Karena tentu ada yang peduli gitu kan. Ya makanya gimana caranya nanti saya dengan tim supaya itu menjadi agenda yang benar-benar kita bisa kerjakan bersama. Kita kan juga butuh tim-tim kan. Aku kan nggak mungkin kerja sendiri gitu. Dan memang sih ya bukan hanya mendata adanya PRT di tempat majikan bekerja. Itu juga bukan hanya salah satu visi misi aku aja, enggak. Tapi di sini kan perlindungan sosial terhadap pekerja rumah tangga khususnya dan masyarakat umumnya, ya untuk kalangan miskin kota, miskin desa gitu kan. Terus pekerja buruh perempuan gitu. Ini kan masih susah diakses. Jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan. Nah itu kalau untuk PRT, kawan PRT ya, untuk pekerja lah gitu, pekerja perempuan itu sebenarnya kan sangat dibutuhkan. Dimana kalau di kasus banyak PRT gitu, yang susah mendapatkan jaminan kesehatan, dia kalau berobat kan harus membayar mahal. Dan kadang juga nggak ditanggung sama pemberi kerja. Bisa jadi dia malah kalau sakit malah dikeluarin, di PHK. Atau kalaupun majikan mau kasih uang kesehatan, itu kan kita dengan cara pinjam. Gitu. Nah, kita nggak tahu kondisinya dia sakitnya seperti apa. Kalau dia mendapatkan jaminan kesehatan yang gratis, kan itu lebih baik gitu. Tapi kan kasusnya di sini banyak kawan PRT yang susah mendapatkan. Aksesnya itu susah, apalagi banyak PRT yang dari pendatang, ya kan? Itu sangat-sangat gimana ya? Makanya aku pikir harusnya sih ada kemudahan dan kayak jaminan ketenaga kerjaan, seharusnya memang majikan yang memberikan. Kan udah ada bagian-bagian kalau jaminan ketenaga kerjaan, berapa rupiah yang harus dibayar, dan di situ kan ada jaminan kecelakaan, jaminan kematian gitu kan. Itu kalau jaminan kecelakaan kerja itu kan memang PRT sebenarnya rentan ya. Kayak misalnya digigit hewan binatang majikan, itu kan ada terjadi. Aku pernah mengalami juga minta berobat malah di PHK.
Itu pernah. Terus kalau misalnya kena minyak itu kan kita nggak tahu kan sakit kita kayak gimana, dan banyak juga teman-teman yang misalnya kayak cleaning, dia kepengen rumah majikannya bersih tapi dia nggak tahu obat apa yang harus dicampur, nyampur 2 obat terus jadinya kan tangannya itu kan kecelakaan kerja kan gitu. Lah itu belum tentu kan majikan juga mau membiayai sampai sembuh gitu kan. Jadi makanya kenapa jaminan sosial ini, ketenaga kerjaan dan kesehatan itu sebenarnya penting untuk pekerja, terlebih para pekerja rumah tangga yang rentan dalam diskriminasi gitu. Ya sebaiknya sih ya kita manusia memanusiakan manusia. Nah ini berarti pesan untuk semua pemberi kerja juga sudah semestinya. Kayak gitu. Walaupun mungkin banyak dari mereka yang Indah bilang tadi mungkin belum merasa itu penting, merasa setuju gitu ya. Tapi semoga mungkin ada yang nonton ini terketuk ya, dan apalagi kalau kita ngomongin dapilnya Mbak, nggak semuanya orang kaya ya. Pasti ada juga yang teman-teman pekerjanya. Orang baik dan ada teman-teman kelas pekerja teman-teman kelas pekerja yang didefinisikan sebagai teman-teman yang masih mengandalkan upah ya. Dan bekerja ya harus bekerja untuk membiayai kehidupan sehari-hari, bayar hutang ya, pekerja gitu ya. Karena yang pasti ya dapil 7 nggak semua orang kaya ya, gitu juga, dan juga dari semua orang yang dipanggil orang kaya juga pasti ada yang baik, ada yang peduli. Benar. Yang susahnya kalau menurut aku, kalau aku bisa ngomong dari pengalaman pribadi aku juga, masalahnya itu lebih bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang yang biasanya bagaimana berkomunikasi dengan beberapa orang-orang ini bahwa program-program yang Mbak Yuni lagi mau memperjuangkan ini, memperjuangkan hak pekerja rumah tangga itu bukan sesuatu yang threatening. Iya, bukan mengancam siapa-siapa. It's not threatening and it's not gonna harm them. Iya, tidak akan merugikan siapa-siapa. Karena kayaknya ya, cuma karena banyak orang, entah karena itu cuma udah dibawa dari kecil dan itu sesuatu yang kita anggap normal, tapi budaya kita di sini itu normalisasi banget ya the mistreatment of the working class. Bagaimana ngomong itu? Kesewenang-wenangan kepada kelas pekerja, lakukan seenaknya. Dan karena mungkin untuk banyak orang mereka di belakang pikirannya mereka tahu aku seharusnya tidak boleh melakukan ini, tapi aku bisa get away with it, aku bisa lolos. Dan aku bisa lolos. Dia papain lah. Dan takutnya sekarang ada undang-undang, rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Ada semua rancangan undang-undang ini dan mereka takut, nanti aku kena dong, gitu. Menurut aku sih gitu. Tapi sebenarnya kan RUU PPRT itu dirancang itu sebenarnya manfaatnya untuk kerja dan pemberi kerja. Banyak kan yang belum tahu. Jadi maksudnya Mbak ini RUU PPRT. Itu kan karena belum disahkan. Tapi kalau udah disahkan jadinya UU PPRT. Dan yang Mbak Yuni ngomong sekarang itu, di undang-undang itu juga ada hal-hal yang sebenarnya memanfaatkan pemberi kerjanya juga, bukan cuma yang bekerja. Menguntungkan pemberi kerja. Kalau memanfaatkan tuh exploit. Ini benefit, right? Bukan manfaatnya gitu ya. Ada manfaatnya juga bagi pemberi kerja. I'm sorry. Aku maksudnya benefit. Guys, I meant benefit. I'm not exploiting anybody. Menguntungkan. Kedua belah pihak lah gitu. Atau nggak menjadi manfaat untuk semua pihak. Kedua belah pihak. Becomes a benefit. Gitu. Jadi kan kalau di luar itu mereka berpikir dengan adanya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini, upah PRT itu akan minta naik gitu. Iya kan? Tapi kan sebenarnya nggak seperti itu, karena di undang-undang di RUU PPRT ini itu ngebahas bukan masalah upah aja, tapi kerja layak. Kerja layak itu ya adanya kita hari libur nasional, mingguan gitu kan, adanya upah yang layak untuk pekerja. Tapi di sini juga kan harus ada kontrak kerja. Kontrak kerja ini penting loh sebenarnya. Jadi untuk kedua belah pihak ini sebenarnya sangat bermanfaat. Kenapa tuh? Kita kan butuh yang namanya kalau ada kontrak kerja,
pekerjaan jadinya ada detail-detailnya Jelas. gitu ya, jelas gitu kan. Maunya pemberi kerja apa, maunya yang bekerja apa, itu kan kita bisa. Jadi persepsinya saling memahami ya. Iya gitu Maunya apa, yang ditawarkan jasanya apa gitu ya. Gitu. Semuanya Jadi lebih clear. iya, jadi istilahnya ya lebih sistematis juga gitu kan. Dan untuk masalah upah juga di situ kan juga diatur gitu. Nah, kalau misalnya ada permasalahan nih, ya itu juga diatur dengan pasal-pasal atau undang-undang yang berkaitan dengan masalah itu sendiri. Dan untuk misalnya penyalur pekerja rumah tangga, di situ ada pasal-pasal yang membahas tentang penyalur pekerja rumah tangga atau PRT yang bekerja langsung dengan majikan. Jadi sebenarnya tuh RUU PPRT ini yang benar spesifiknya tuh untuk PRT. Kita memang ada ya undang-undang ketenagakerjaan, tapi itu nggak cukup untuk PRT karena di dalamnya itu isinya pemberi kerja dengan perusahaan. Ada itunya loophole in Indo. Iya, ada celah. Iya. Celah hukum. Jadi kalau Ya. kita punya masalah nih, PRT nggak bisa dengan undang-undang itu tersebut. Perlu peraturan yang khusus. Kita perlu peraturan yang khusus yaitu RUU PPRT. Ya. Kayak gitu. Nah, ini Mbak mungkin aku mau tarik lagi ya karena kita agak melebar lagi ke PPRT ya. Tapi tadi kan kita lagi bahas tentang perlindungan agenda kampanye Mbak nih sebagai anggota legislatif. Jadi kita baru bahas satu nih tentang Mbak ingin mendata PRT di tiap rumah agar pemberi kerja memberi lapor dan secara berkala, nggak cuma sekali lapor 3 tahun gitu ya. Jadi kenapa ini dibutuhkan pelaporan, karena tadi kata Mbak supaya bisa ditindak dan sebagainya, pengawasan. Meminimalisir diskriminasi. Meminimalisir diskriminasi. Kira-kira selain itu agenda kampanye Mbak ada apa lagi nih yang kira-kira yang dekat dengan Mbak ya untuk yang ingin ditawarkan, karena kan kayak tadi kata Indah kayaknya untuk memikat lebih banyak pemilih nih, mungkin selain yang agenda spesifik PRT itu tentu jadi fokus. Kira-kira apa nih Mbak yang itu tadi kan perlindungan sosial, jaminan sosialnya itu ya? Tentang jaminan sosial, ketenagakerjaan dan kesehatan yang harusnya aksesnya mudah didapat. Dan ini nggak cuma buat PRT ya Mbak ya? Iya, tapi khususnya PRT umumnya masyarakat, ya kan? Dan juga bantuan sosial. Bantuan sosial. Ya kayak yang tadi kita bilang gitu, sebenarnya kan penitipan anak tuh ya bener ya, itu penting banget. Kalau kita sebagai PRT itu bekerja, kadang ada ibu tunggal kan, yang hanya membesarkan anak sendiri. Ya gimana dia mau ninggalin anaknya gitu. Kadang kalau misalnya kita mau bayar orang gitu kan, itu kan juga kan mahal gitu. Nah, penitipan anak ini kan kalau di daycare. Daycare itu kan mahal. Yeah. Nah, gimana caranya supaya itu ada daycare yang bisa memantau gitu ya, menitipkan anak-anak kita para PRT yang mungkin nggak PRT aja, tapi yang nggak terlalu mahal. Bagaimana kita harus ngejalanin itu gitu tuh. Karena sering sekali orang-orang lupa pekerja rumah tangga itu mereka bukan cuma pekerja, mereka juga punya kehidupan pribadinya mereka dan hal-hal lain dalam kehidupan pribadi mereka yang harus diurus seperti. Jangan sampai ya kayak ada pekerja khususnya PRT bekerja ikut ibaratnya berkontribusi di memberikan jasa di rumah orang lain, membersihkan rumah atau misalnya ikut mengurus anak, tapi ternyata keluarganya sendiri, anaknya sendiri enggak. Jadi makanya Mbak terpikirkan daycare juga ya. Iya, emang seperti itu. Ya. Aku juga meninggalkan anak saat aku bekerja gitu kan, kadang wah gimana nih anak. Mbak anaknya ada berapa? Ketiga kan kemarin. 4. Aku cucu 1. Udah cucu loh. She's a grandma. Mbak, and she age like wine. She's a grandma. She age like wine. Dia kemarin kasih aku tahu, kita lagi chatting malam-malam kayak gitu, kayak ini Mbak Yuni udah nenek, udah punya cucu. Iya. Wah. Udah muda, mau guys. hampir 2 tahun kayaknya nanti Maret. Gila. Tapi Mbak Yuni umurnya baru 41 mau 42. That is the nanti. youngest grandmother I have ever met. Ya aku nikah muda. Nikah muda gitu. Anaknya juga. Iya, 24. Iya. Oke. Dan Oke, berarti yang 2 udah besar, yang 2 udah lagi. besar, yang 2 lagi masih sekolah. Ini tahunnya mungkin akan pusing ya. Satu mau masuk SMA, yang satunya mau masuk SD gitu ya. Kita nggak tahu deh dapat negeri apa enggak. Semoga bismillah. Amin. Dan tentu dengan Mbak punya anak juga
Mbak jadi tadi kan kita bahas tentang bantuan jaminan sosial ya. Apakah Mbak juga ikut program Keluarga Harapan, Kartu Jakarta Pintar misalnya? Ada pengalaman Mbak itu nggak? Dan mungkin berhubungan dengan apa yang ingin Mbak tawarkan sebagai caleg? Iya itu gitu? sih kalau aku melihat ya, kalau untuk perlindungan sosial lah, aku memang mendapat bantuan itu ya gitu. Tapi ini waktunya keluar sih, kemarin aku udah cek itu enggak. Apa karena aku menjadi caleg ya? atau memang belum gitu. Siapa? Atau memang belum, nggak tahu, emang belum waktunya gitu. Aku sih nggak mau sujon dulu gitu. Tapi kan aku berpikir loh, aku kan calegnya caleg duafa ya. Ngomong-ngomong ini aku penasaran. Kan ini Mbak Yuni terkenalnya sebagai caleg Duafa. What's that? Duafa. What's that? Duafa. Nggak punya dana. Iya. Caleg gak punya duit tapi bisa nyalek gitu. Iya. Ya. Aku mau tanya, karena aku kemarin waktu yang episode caleg terakhir, aku belajar ada sesuatu ini namanya harga caleg. Nah, aku nggak ngerti malah harga caleg atau gimana. Mbak itu harus keluar bayar uang kan? Berapa bayar. Total uang yang Mbak keluarkan? Ya nggak usah, ini perkiraan aja kali ya. Kayak untuk menjadi caleg gitu. Karena kemarin tuh di podcast sebelumnya, ya kan enggak. Itu ternyata kayak wah gitu. Enggak. Kira-kira gimana Mbak? Coba Mbak, kira-kira apa misalnya apa biaya anggota atau apa gitu-gitu, apa aja tuh Mbak kira-kira? Apa sih biaya anggota? Apa sih kalau di Partai Buruh tuh nggak ada biaya kita harus bayar jadi caleg? Nggak ada, coba teman-teman aku sih nggak ada, aku nggak ada. Aku cuman ada, kita itu ada iuran 20.000 satu orang, ya, itu untuk apa namanya yang ada di wilayah EXO Jakarta Selatan itu kan ada dapil 7, dapil 8, itu pun nggak semuanya juga bayar kok. 20.000 per orang, per bulan. Per bulan. Dan ada tadi Mbak yang cerita itu yang ada biaya lagi nggak kalau misalnya kita menjadi caleg? Kalau kita sih maksudnya itu ada untuk biaya kalau kita mau bayar apa namanya untuk kantor ya, karena kan calegnya kan ini kan caleg duafa, jadi kita cuman iuran aja 100.000 udah. Kayak operasional gitu. Operasional. Dengan 100.000 tambah 120.000 itu udah nyalek. Yang berarti yang nyalek itu ya 100.000, tapi kalau misalnya kita kayak teman-teman kita enggak. Kalau caleg 100.000 itu memang udah khusus yang caleg ya. Kemauan kita apa gimana sih namanya? Emang inisiatif. Inisiatif kita gitu. Jadi kita patungan di Partai Buruh. Kayak gitu, nggak ada biaya apa-apa. What can you buy for 120k? For 120k? Yeah. Like overpriced coffee and some overpriced hotel coffee ya? Cake, yeah. Yeah. And you can run for office. Then why are they paying 100 million per month? Kenapa mereka bayar 100 juta per bulan? Ada pasang baliho. Itu baliho dan kawan alat peraga. Nah, itu masalah lebih ke ada tim ses, ada experts, consultant. Oke, Mbak. Nah, berarti ini kita udah bahas masalah campaign ya, Mbak ya. Tadi kan udah agenda udah jelas banget ya, dan juga dekat dengan pengalaman Mbak juga ya, personal. Kemudian juga ternyata biaya caleg cepat sekali jawabnya, cuma gitu aja gitu ya. Karena ya emang biaya kampanye nih Mbak nih. Kemarin yang sempat viral nih Mbak. Bener nggak nih jumlah biaya kampanye ya katanya 2.500.000 Mbak? Iya segitu, tapi kayaknya nggak nyampe 2,5 juta juga deh. Kayaknya gitu. Masalahnya kan kita kalau misalnya mau nyalek itu kan pasti ada tes kesehatan, tes apa gitu kan ya. Awal ada yang bilang, wah ini bisa mahal sampai 800, bisa sampai 1 juta kan gitu kan. Aku pikir lah, aku dapat duit dari mana ya, walaupun koordinator sudah jalani nanti diganti duitnya, oke gitu kan. Diganti sama Partai Buruh ya? Bukan, Jala PRT, karena kan aku kan memang diwakilkan Jala kan, memang Jala bilang gitu, pokoknya nanti kalau ada biaya Jala yang nanggung gitu kan. Tapi ya udah, aku pikir udahlah aku pakai uangku aja dulu gitu kan. Itu aku bawa 500 masih sisa untuk medical check up ya. Jadi bentar, Mbak, 2,5 juta itu udah termasuk medical check up. God damn. Berarti untuk alat peraga kampanye 2 juta gitu, Mbak. Ya sekitar 2 juta itu pun aku ngerincin gimana ya caranya. Ya mohon maaf, aku jelek nggak sih? Gimana sih? Aku bingung gitu, makanya ada viral kemarin 2,5 nekat jadi caleg gitu kan. Ya memang aku kan tadinya kan memang siap nggak siap aku harus siap. Tapi aku berpikir keadaan ekonomiku, ya kan. Masa sih bisa? Aku juga tadinya nggak pengen jadi caleg karena yang udah-udah kan pasti
keluargaku aja bilang, emang punya duit? Gitu kan. Kan itu mahal. Lah nggak tahu, aku bilang gitu. Orang nanti jala PRT kok gitu kan. Tapi aku ngeluarin biaya sendiri gitu istilahnya. Aku mikir ya segitu gitu loh. Malah kayaknya kurang dari 2 juta. Sekitar 1,9 kalau nggak salah. Pokoknya setiap kita mau campaign gitu kan, mau kampanye kan. Jadi aku beli stiker. Itu 300 piece. Waktu itu sama kayak poster yang itu yang ukurannya aku nggak ngerti ukurannya. A5. Yang kecil itu. A3 ya. Yang stiker gitu juga. Oke, berarti stiker, poster. Itu aku ngeluarin uang aja sekitar cuman 300 berapa gitu loh ya. Banner, ada sih. Aku nggak bikin banner-banner yang besar nggak. Cuman yang ukuran berapa sih yang satu yang coblos nama Yuni itu. Itu aku bikin hanya 25 piece. Itu pokoknya itu semua sampai kemarin itu semua pokoknya aku ngeluarin sekitar ya 2 juta kurang lebih. Kayaknya lebih enggak. Segitu. Aku ada sih kan setiap itu kan kita harus nulis kan berapa rupiah yang kita keluarin untuk APK gitu kan. Ya itu udah aku tulis tapi aku lupa. Tapi kan aku ada tandem dari anggota DPR RI gitu. Jadi kayak poster yang gede lah, banner yang gede yang ada DPR RI sama aku gitu. Barengan sama calon DPR lain. Tapi aku nggak bayar, aku nggak ngeluarin uang. Ikutan berarti Mbak ya, nebeng gitu ya? Iya, gitu. Ada nama aku gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Pokoknya aku cuman itu. Terus kalau kalender kan dari Partai Buruh ada. Gini Mbak, kalau misalnya Mbak turun dapil nih, kan biasanya kan tok terus kemana gitu. Itu Mbak melakukan juga nggak dan keluar uang nggak saat itu? Enggak kayak yang lain, ada pelicin wangi pengharum. Iya kan? Ya memang kenyataannya waktu aku di lapangan gitu kan. Pertama ya kita sosialisasi ya tentang Partai Buruh. Ya namanya masyarakat gitu kan. Kita juga dulu kan seperti itu sebelum kita tahu berpartai, berpolitik gitu kan. Pasti kan kok nggak dapet, nggak ada minyak goreng gitu kan. Pasti karena memang masih ada yang seperti itu. Oh enggak gitu. Aku ngomong aja, oh maaf Bu, saya di sini kan caleg Partai Buruh gitu. Kalau Partai Buruh, partai kelas pekerja nih, kita tuh sama-sama kerjanya. Saya juga PRT gitu. Terus saya kan caleg doa apa Bu? Jadi bisanya cuma kasih ya nih stiker gantungan kunci gitu kan. Kalau misalnya ada yang ngasih minyak goreng ambil aja Bu. Tapi kalau kita mah enggak gitu. Oh gitu ya. Ya udah, nah kita kasih sosialisasi tentang Partai Buruh gitu kan. Partai Buruh itu dari kelas pekerja apa-apa aja gitu. Ada yang baru tahu saya gitu kan. Ternyata ada Partai Buruh nih, partai baru ya gitu. Sebenarnya sih nggak baru gitu. Cuman memang tahun ini semua kelas pekerja banyak yang bergabung gitu. Kita kan pekerja Bu. Saya cuman gini, Ibu punya anak sekolah. Iya, Ibu kalau anak sekolah lulus, Ibu pasti kepenginnya orang tua kepengin anaknya nanti kerjanya enak kan, begitu ya iyalah gitu. Nah sekarang ini ada omnibus law, tahu nggak tahu kan, kok gituin. Itu undang-undang yang meresahkan gitu. Sebenarnya undang-undang itu tuh Bu, kalau seandainya Ibu punya kerja anak Ibu kerja misalnya di toko atau di apa gitu. Nah ini nih yang nggak ada kontrak kerja, yang istilahnya nggak ada perlindungan hukum. Ya perlindungan hukum kayak misalnya pesangon ya kalau misalnya dia di PHK gitu, ini nggak bagus gitu. Kayak gitu ya gitu. Iya, jadi kita kasih tahu kayak sekalian gitu. Sosialisasi tentang isu-isunya. Apa yang istilahnya isu Partai Buruh kan omnibus law yang harus kita ini kan. Berarti modal Mbak ini modal cuma mulut cerita ya Mbak ya. Nggak heran sih Indah, belakangan di medsos ya orang-orang tuh rame mau coblos nomor 1, 2, 3 partainya Partai Buruh, dan ternyata anak-anak muda juga banyak nih Mbak yang tertarik banget, ya. Iya. Aku punya satu pertanyaan, kan tadi Mbak Yuni bilang modalnya sejauh ini lebih banyak tadi mulut kan, jadi it's very it's her campaign runs very lean. Aku penasaran apakah kurangnya sumber daya keuangan menjadi tantangan besar bagi Mbak Yuni. Apakah Mbak Yuni merasa caleg-caleg lain yang
lebih punya banyak duit, mereka bisa mampu lebih banyak sumber daya kayak gitu kan Pak. Dan makanya mereka bisa balihonya gede banget, pasang billboard kayak gitu. Dan apakah menurut Mbak Yuni apakah itu does it apakah mempengaruhi ya? Tadinya sih aku berpikir seperti itu gitu. Mungkin ya kalau misalnya kita punya uang banyak kita bisa beli ini beli itu. Tadinya juga aku ada kayak udah di tengah tuh kayak udah males banget gitu kan. Nggak ada duit kayak gini-gini gitu ya. Udahlah gitu. Tapi ya aku jalanin. Oke, aku sekarang udahlah gitu. Aku fokus ya bismillah gitu kan dengan dana seperti itu aku jalanin. Tapi kan selain aku berkampanye satu gitu, justru sebenarnya aku nggak terlalu banyak punya waktu untuk satu karena kan aku kerjanya di 3 tempat gitu kan part time. Nah, aku juga salah satu pengurus kampanye di organisasi. Ya bisa bikin itu sih poster-poster kanvas gitu, belajar lah gitu, nggak bagus-bagus amat sih gitu ya, masih tahap belajar gitu kan. Tapi aku salah satu pengurusnya dan kadang kan kita memang berkampanye terus nih untuk kerja layak PRT, apalagi untuk RUU PPRT gitu. Kita bikin poster-poster di media sosial gitu. Jadi nanti ada anggota kita hari apa dia yang posting gitu, kita yang bikin captionnya juga nanti Jala PRT yang koreksi. Gitu. Jadi aku ya mau nggak mau aku ngelakuin kampanye juga di media. Kayak gitu. Jadi aku bikin poster tentang partai buruh, tentang nih PRT yang coblos gitu kan. Aku kasih ke temen tolong ya di-share gitu. Oh berarti Mbak Yuni nih sesuai dengan jurusan kuliahnya ya, komunikasi digital ya Mbak ya. Ternyata mensiasati ya how to get around with the minimum budget adalah dengan ternyata berkampanye online juga ya Mbak, jalur udara. Iya, dan akhirnya tuh kan kayak gitu kan. Dan ternyata terbukti viral. Iya, terbukti viral kan. Viral. Nah, dan satu ini kan Mbak Yuni lagi viral caleg, gak punya duit tapi lagi nyalek PRT. Nekat. Nekat ya, yuk kita bahas itu toh. Karena beberapa orang mungkin mereka mempertanyakan kompetensinya Mbak yang jadi everybody's curiosity, yang ditanyakan semua orang. Karena mungkin beberapa orang yang mungkin berkata, dia hanya seorang pekerja rumah tangga, nekat banget nyalek, dan meremehkan lah ya. Iya, kayak gitu sifatnya kan. Dan mereka tanya, how do you say wonder? They're wondering. Bertanya-tanya ya. Mereka bertanya-tanya pengalaman dan pengetahuan politik apa yang seorang PRT punya. Sebenarnya PRT juga ada kok yang sekolah gitu kan, pendidikan. PRT itu sebenarnya profesi loh, sama kayak kita gitu, pekerja. Aku nggak malu kok jadi PRT gitu. Kan dengan PRT, bekerja sebagai PRT aku bisa gedein anak, bisa nyekolahin gitu. Aku bisa istilahnya sewa rumah gitu. Ada yang salah dengan status saya sebagai pekerja rumah tangga gitu. Untuk saya sih ini, buat saya saat ini pekerjaan ini gimana ya, kayak solusi aja gitu, dimana aku bisa berorganisasi, apalagi aku part time. Memang sengaja aku pilih part time karena aku kepengen aktif di organisasi gitu loh. Jadi memang aku orangnya suka jalan gitu loh. Gitu. Ada yang bilang aku, Yuni sukanya jalan gitu loh. Ya sebenarnya sih ya nggak apa-apa lah orang berpikir kayak gitu, tapi aku positif aja gitu. Jadi ya itu PRT itu kan profesi ya gitu. Tapi di sisi lain kemarin juga ada yang ngomong kan gitu, emang dia lulusan apa gitu, terus modal segitu mendingan buat makan anak suami gitu, ngurus anak suami, terus bikin seblak gitu ya. Orang pada sudson bilang mau korupsi ya Mbak gitu. Iya, katanya untuk memperbaiki martabat diri sendiri ya. Ya sekarang pakai logikanya begini ya. Kalau kita menjadi insya Allah kalau seandainya jadi menjadi anggota Dewan DPRD, ya memang pastinya kita akan mempunyai upah mungkin lebih dari pekerja saya sekarang. Tapi kan upah itu kan upah karena kita bekerja, iya kan. Jangan ya masa kalau seandainya kita udah dikasih upah masa kita tolak gitu. Aku sih sebenarnya kalau aku mau mikirin upah doang, aku kerja jadi PRT saat ini
buat aku udah nyaman. Aku udah kerja PRT, udah ada 3 majikan saat ini. Terus aku udah lagi kuliah juga gitu. Aku ngapain aku repot-repot harus ngurusin, istilahnya aku kalau kemarin aku nggak mau gitu, ngapain aku harus mikirin teman-teman yang lain. Tapi kan aku melihat bahwa memang di balik tembok majikan masih ada kawan PRT yang butuh kita perlindungan gitu loh. Aku cuman kepengen kita sebagai PRT peduli, walaupun upah kita sudah besar gitu ya, istilahnya kita udah nyaman dijamin sama majikan, kan nggak semua. Lebih banyak yang kena diskriminasi dan kekerasan. Lihat aja gitu. Nanti juga suatu saat ada lagi gitu. Kita butuh PRT Indonesia ini sebenarnya tuh pekerja domestik tuh butuh perlindungan yang khusus gitu. Ayo kita dorong biar tuh DPR RI benar-benar mengesahkan gitu. Toh kita juga jadi dihargai pekerjaannya sebagai PRT. Itu khususnya gitu untuk teman PRT. Dan aku keinget kata-kata ya jadi aku sih nggak mau nanti dibilang wah jadi itu karena kepengen cuma ngurusin PRT, enggak gitu. Lebih lah. Iya. Khususnya dan ada yang umumnya ya Mbak ya. Dan aku juga sebenarnya keinget kata-kata Mbak Soraya. Itu juga salah satu kader di Partai Buruh ya, dan juga dokter. Dan Mbak Soraya bilang bahwa sebenarnya ini bukan masalah lagi Mbak menang atau enggak, tapi Mbak sendiri dan teman-teman lain ini semua ya, termasuk yang teman-teman PRT nyalek ini udah membuat sejarah karena karena ini hak setiap warga negara ya, dan bahkan seorang PRT bisa nyalek itu ya harusnya sesuatu yang biasa aja, cuma kita belum biasa aja, dan Mbak hanya menjalankan haknya sebagai warga negara, dan itu udah sejarah sendiri. Ya sebenarnya kan kalau sekarang justru malah Partai Buruh itu melahirkan calon-calon yang benar-benar dari rakyat untuk rakyat. Karena selama ini kan yang kita lihat semua parpol itu kan dari kalangan menengah ke atas, pengusaha dan penguasa, di mana mereka butuh kita sebagai pemilih itu saat waktu mau kampanye ya kan, datang terus memberikan janji yang katanya memberikan masukan dan mengiyakan gitu. Tapi kan nanti kalau mereka sudah terpilih gitu, mereka kan juga kan lupa gitu. Kita lupa kita menitip suara pun juga kan lupa. Tapi kan Partai Buruh lah gitu istilahnya yang sekarang ini benar-benar melahirkan para pekerja. Ya kayak disabilitas kan ada kemarin kan, di mana aku salut sama Ibu Mariati ya gitu. Dia sebagai disabilitas dia. Daksa ya pakai enggak yang satu tangannya ini kan enggak ada gitu kan. Iya. Tapi kan kerja. Ya karena kan kenapa dia mau menjadi calon anggota dewan seperti itu, karena kan dia yang paham, dia yang tahu kekurangan dan kawan-kawan disabilitas kita yang sebagai orang normal kan belum paham semuanya gitu. Non disabilitas ya. Nah, Partai Buruh ini mewadahi gitu loh. Partai Buruh lah yang benar-benar istilahnya mewakilkan kita para pekerja. Ayo nih, kita bisa maju nih, ada Partai Buruh. Kita didampingi nih sama Partai Buruh gitu. Mungkin kalau partai lain nggak mau gitu, kan kita nggak ada duitnya loh. Ya, dan ini mungkin sedikit menjembatani aja kayak merangkum ya. Jadi pada intinya kan tadi Mbak menyampaikan bahwa memang pengalaman seseorang, hidup seseorang ya, entah sebagai pekerja disabilitas misalnya, yang kita non disabilitas tidak mengerti, atau PRT juga ya, itu kan pengalaman hidup juga, it's also an expertise, life experience. Yeah, of course. Jadi adalah sebuah keahlian juga yang bahkan orang mau sekaya apapun, sebanyak apapun, magang tidak berbayar, tapi berbayar 100 juta dan sebagainya, itu nggak bisa dapat kalau nggak bisa saling memahami, karena Mbak punya kespesialan di situ. Makanya Mbak tadi ya turun ke lapangan, banyak yang langsung connect, langsung bonding ya, karena she has that experience, and I think that's what's been missing ya, karena pengalaman keahlian nggak cuma pengalaman menjadi guru lah. Iya, bukan cuma pendidikan formal ya, S1, S2, S campur. Kita nggak dapat itu di bangku sekolah. Dan kalau menurut Mbak nih, apakah Indonesia itu sudah siap melihat
orang-orang yang dari latar belakang kelas pekerja manjat sebagai naik. Manjat pohon. Climb. Iya, maju sebagai. Thank you. Mhm, maju. Apakah? Shut up, Peter. Almost get there. Kenapa gue kan bisa ketawa doang? Fuck off. I'll fire you. I'm trying. Apakah menurut Mbak Yuni, Indonesia itu siap melihat orang-orang dari latar belakang kelas pekerja maju menjadi badan legislatifnya kita? Karena mungkin untuk banyak orang, dan I know people like nggak mau lah gitu ya. Mereka bukan entah kenapa, aku tahu kenapa, tapi ya itu penjelasannya panjang. Tapi banyak orang mereka menganggap orang-orang yang mohon maaf ya, kata kasar aja, ya orang miskin mana bisa lah, ya kan? Klasis basically. Klasis, ya, it's diskriminasi kelas. Yeah. It's like banyak orang masih tidak nyaman dengan ide ini, dengan idenya bahwa orang-orang pekerja seperti pekerja rumah tangga yang dikatakan pembantu, supir, waitress kayak gitu. Masa mereka jadi kerja anggota di pemerintah legislatif. Anggota legislatif kayak gitu. Banyak yang masih notionnya mereka masih seperti itu. Iya. Ada prasangka lah ya, prejudice. Ya, prasangka. Ya harusnya sih kita memahami ya, DPRD atau DPR RI itu kepanjangannya dari apa? Dewan Perwakilan Rakyat. The House of Representatives. Yeah. In English, it's the House of Representatives. And it's like, who are you representing? Kamu mewakili siapa? Iya, emang. Dan sekarang saya kasih aja pertanyaan, apakah DPRD atau DPRI yang sekarang kita pilih mewakili suara kita sebagai rakyat? Mayoritas rakyat kita, minoritas rakyat kecil, menengah ke bawah. Ya bisa kita pahami aja gitu loh. Sudah benarkah mereka mewakili kita? Suara-suara kita benar-benar nggak didengar dan dibahas gitu loh. RUU PPRT aja itu 20 tahun duduk di meja, tapi yang satu lagi itu apa? Undang-undang Cipta Kerja. Satu minggu Tapi Cipta Kerja. Cipta Kerja, Satu minggu langsung ya? Kalau pesanan cepat ya. Ada yang apalagi tuh kemarin ada juga ya yang beli macam-macam tuh konstitusi kita kan cepat juga. Ya. Aku nangkapnya. If you know, you know. If you know, you know. Ya. Kalau yang tak buat yang salah. Jadi ya benar sih kata Mbak ya. Jadi intinya jawaban Mbak tadi kayak ya kita lihat aja udah mewakili wakil rakyat ya, orang-orang di pemerintahan, elit-elit itu dan penguasa dan kenapa menjadi hal yang tabu untuk kita sendiri mewakili kita sendiri ya. Mbak. Terus apa salahnya jadi kita yang dari rakyat kalangan menengah ke bawah harus maju? Karena kita melindungi kawan-kawan kita, teman-teman kita, rakyat kecil untuk ya biar suara kita benar-benar didengar gitu loh. Jangan kita mengambil negatifnya aja gitu ya. Pikiran negatif, tolonglah gitu. Memang nggak boleh ya rakyat kecil ini maju gitu. Ya, tapi memang seharusnya orang-orang seperti Mbak yang maju karena Mbak emang mewakili mayoritas negara ini. Ya, amin. I take for granted. I don't know how to say that in Indo. I take for granted. Ya, saya mau mengembalikan kembali kepada masyarakat. Apakah saya saya layak atau enggak? Saya layak atau enggak gitu. Kayak gitu aja. Sekarang saya menjalani prosesnya menjadi calon anggota DPRD. Untuk hasil, insya Allah saya pasrah ikhlas biar Allah yang maha adil yang tahu. Gitu aja. Gitu aja. Kita manusia hanya bisa berusaha. Iya. Gitu. Tuhan menentukan. Tapi 14 Februari. Jangan lupa. Dapil berapa Mbak? Dapil 7. Sini Mbak kameranya. Oh iya. Oh mana? Bayangin. Bayangin sana. Oke. 14 Februari. Dapil berapa Mbak? Dapil 7. Apa aja tuh? Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Setiabudi Pesanggerahan. Nomor 4 ya. Nomor 4. Caleg namanya Yuni Sri Rahayu di Partai disingkat Buruh. YSR.
Yes sir. Yes sir. Terus, Marketing courtesy of him. sorry for my dad jokes, okay. But anyway, kita masih sebenarnya juga ya tentu, tapi kita juga pemilih bisa menentukan ya siapa wakil rakyat kita dan jangan asal pilih hanya karena gimmick ya, hanya karena lucu atau apa gitu. Ada banyak balihonya ya Mbak ya. Ya udahlah karena si baliho si A soalnya setiap kali saya bingung cari jalan, ya udah patokannya baliho ini gitu kan. Tapi milih karena apa ya, tidak hanya pengalaman ya, track recordnya juga, tapi juga ternyata ini ya Mbak ya, apa yang ternyata Mbak banyak orang menitipkan harapan ke Mbak juga ya, dan pengalaman hidup Mbak juga yang itu kayak menarik banget sih. Tapi selain itu milih untuk gimana ngomong bahasa Indonesianya, milih bukan cuma untuk kamu, milih jangan memikirkan kamu saja, dan milih apa yang bagus bukan cuma untuk kamu tapi untuk semua orang. Itu pesan yang jujur itu lebih untuk teman-teman aku yang akan nonton ini. Karena ya emang begitulah politik kan Mbak, orang memilih apa yang menguntungkan mereka sendiri, tapi seringkali orang lupa apa yang hal-hal kadang-kadang yang menguntungkan kamu tapi it comes at the cost of other people's like it mengorbankan orang lain, hak orang lain. Oh my god, aku otak aku. Tapi Saya cuma mau nanya, udah ada yang bikin tesis belum tentang Mbak? tesis Belum. skripsi Tesis for S2 gitu ya. Saya mau nulis tentang. Oh iya, ini teman kita Didit, dia S2 ilmu politik ya. Dan dia itu bener ya? Idenya dari dia. Oh enggak. Tapi berarti bener nih minat ya mau. Iya, tapi kita coba ajuin dulu. Wah, Mbak. Tentang apa tuh? Tentang strategi kampanye Partai Buruh. Bolehin nggak nih Mbak? Bolehin nggak? Silahkan. Aku juga kan pasti nanti seperti itu ya. Tapi aku masih lama kok. Nah Mbak, berarti Mbak bisa kerjain Didit ya. Suruh ajak aja Didit. Kemarin aku disuruh bikin coding. Puyeng. Pas komunikasi digital kuliah. Python, Oh, Python. Oh. God damn. Wah, oke. She does domestic work, she does college, she does coding. Cause coding. Nggak tahu deh. Berarti nanti program Dasar sih, Kita dasar. kehilangan kerjaan aja. Udah hilang kerja, hilang lagi. Yeah, I think we covered everything. Yeah, that is pretty much everything. All of the questions that I've received from a lot of you guys on Twitter especially. I know a lot of people on Twitter. A lot of people on Twitter are waiting for this, man. I'm not going to sleep tonight. But I think that's pretty much everything. Ada yang masih pertanyaan lebih lanjut atau cuma untuk mau menyapa Mbak Yuni atau Gian di sini? Nggak usah aku. I didn't do anything today. But like, di bawah bisa tulis di bawah di komen, dan seperti biasa suka video ini, komentar dan subskripsi. Subscribe. Berlangganan. Subskripsi. It's okay. Like, comment, subscribe. Iya, dan berlangganan teman-teman. I am so glad you're Oh my here. god, wow. Is this the longest time apa ini kamu ngomong bahasa Indonesia full lama? Lama ya? Ini kah? Oh iya, sama Esther masih bisa ngomong Inggris aku. Oh iya. Wow, Hebat. Tepuk tangan untuk 100 dari 11. Enggak sih, kalau yang ini beneran 11 dari 100 sih bahasa Indonya jujur, That's me. tapi That's me. enggak Tapi bagus kok. Aduh.